تفضل. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala umuru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indama syukka sadruhu. Dzakara Ibnu Ishaq anna umura Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indama syukka sadruhu asy-syarifu ibnu sanatain wa lafdhuhu qalat Halimatu falam yablugh sanataihi hatta kana gulaman jafra. Wa 'inda Bani Sa'd fi tabaqatih anna umurahu sallallahu alaihi wasallam indama syukka sadruhu syarifu 4 sanawatin wa lafdhuhu qalat Halimah walamma balagha 4 sinina kana yaghdu ma'a akhihi wa ukhtihi fil bahmi. Qala az-Zarqani fi syarh al-mawahib wa rajihu anna syaqqa sadrihi sallallahu alaihi wasallam kana fi ar-rabi'ati kama jazama bihi al-hafidh al-Iraqi fi nazmi sirati wa tilmiduhu al-hafidh Ibn Hajar fi siratihi wa hiya saghirun mufidah. Saghiratun mufidah. Naam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Pada pekan yang lampau kita menjelaskan tentang peristiwa dibelahnya dada Nabi yang mulia SAW oleh Jibril ketika beliau masih kecil, dipelihara oleh Halimah di Bani Sa'ad. Kemudian lanjutannya malam hari ini, berapakah umur Rasulullah ketika dada beliau dibelah, diambil oleh Jibril, bagian hitam yang menjadi tempat masuknya syaitan mengganggu anak Adam. Adapun Ibnu Ishaq menyebutkan bahwasanya umur Rasulullah ketika dibelah dadanya itu berumur 2 tahun. Dan redaksinya berkata Halimah falam yablugh sanataihi hatta kana ghulaman jafran. Belum lagi dia mencapai usia 2 tahun sehingga dia telah menjadi seorang anak yang begitu kuatnya, kuat untuk makan. Adapun menurut Ibnu Sa'ad dalam kitab tabaqatnya, Tabaqat Ibnu Sa'ad, umur Nabi ketika dibelah dadanya itu 4 tahun. Dan redaksinya dikatakan berkata Halimah tatkala telah mencapai 4 tahun adalah Nabi SAW telah bermain-main bersama saudaranya, saudara sepersusuannya dan saudarinya fil bahmi, di satu tempat. Berkata Zarqani dalam syarh al-mawahib, yang benar bahwasanya dibelahnya dada Nabi yang mulia SAW itu terjadi ketika beliau berusia 4 tahun, bukan ketika berusia 2 tahun. Dan inilah yang dikuatkan oleh Hafidh al-Iraqi dalam Nazm as-Sirah dan muridnya Al-Hafidh Ibn Hajar dalam sirahnya. Dan dia adalah merupakan kitab yang kecil dan berfaedah. Naam. Takraru syakki sadri وقد تقرر شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم غير هذه المرة فمنها المرة الثانية وهو ابن 10 سنين صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان جريئا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره فقال يا رسول الله ما أول ما رأيت من أمر النبوة فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقال لقد سألت أبا هريرة إني لفي صحراء ابن 10 سنين وأشهر وإذا بكلام فوق رأسي وإذا رجل يقول لرجل هو قال نعم فاستقبلاني بوجوه لم أراها للخلق قط وأرواح لم أجدها من خلق قط وثياب لم أراها على أحد قط فأقبل إلي يمشياني حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد لأخذهما مسا فقال أحدهما لصاحبه أرجعه فأرجعاني فقال أحدهما لصاحبي أفلق صدره فهو أحدهما إلى صدري ففلقها فيما أرى بلا دم ولا وجع فقال له أخرج الغل والحسد فأخرج شيئا كيهات العنقة ثم نبذها فطرحها فقال له أدخل الرأفة والرحمة فإذا مثل الذي أخرج يشبه الفضة
ثم حز إبهام رجلي اليمنى فقال اقد واسلم ورجعت بها أغدو به رقة على الصغير ورحمة للكبير. Nah, kemudian kisah pengulangan terjadi kembali dibelahnya dada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dadanya dibelah bukan sekali, lebih daripada itu. Pada kali yang kedua ketika Nabi berusia 10 tahun. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang lemah dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Abu Hurairah adalah orang yang berani bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berbagai perkara yang mana orang lain tak berani bertanya kepadanya. Maka berkatalah Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, apa perkara pertama kali yang kau lihat tanda-tanda kenabian ya ketika engkau ya masih kecil? Apa yang kau lihat? Bahwasanya ada tanda-tanda kenabian kau akan menjadi nabi." Maka Rasulullah pun duduk, kemudian dia berkata, "Wahai Abu Hurairah, engkau telah bertanya kepadaku. Sungguh aku dahulu ketika berada di padang pasir, maksudnya di Bani Sa'ad, umurku 10 tahun. Ya. Dan beberapa bulan. Tatkala aku sedang berada di suatu tempat, tiba-tiba di atas kepalaku ada orang berbicara. Ya, ada seorang yang berkata kepada yang lainnya, apakah ini orangnya? Dia berkata, ya. Maka keduanya mendatangiku dengan wajah yang tak pernah kulihat, wajah makhluk atau wajah manusia, dengan wangian yang tak pernah kucium daripada wanginya manusia, dengan pakaian yang tak pernah kulihat dipakai oleh manusia. Keduanya berjalan menuju diriku. Kemudian masing-masing mereka memegang pangkal lenganku, dan aku tak merasa apapun ketika keduanya memegang pangkal lenganku. Maka berkata yang satu kepada yang lain, baringkanlah dia. Maka aku pun dibaringkan. Berkata yang satu kepada yang lain, belahlah dadanya. Maka yang satu merunduk, kemudian dia membelah dadaku. Tak ada kulit padanya darah, tidak pula aku merasa sakit. Maka berkatalah dia kepada yang lainnya, keluarkan dari dalam dadanya ya, sifat hasad dan sifat dengki. Maka dikeluarkanlah dari dalam dadaku sesuatu yang mirip dengan segumpal daging. Kemudian dia buang dan berkata yang satu kepada yang lainnya, sekarang masukkanlah ke dalam dadanya rasa belas kasih sayang. Kemudian dimasukkanlah seperti itu pula, seperti yang dikeluarkan, yang dia mirip dengan perak, penuh dengan warna putih. Kemudian setelah itu dia menggoyang jari kakiku yang sebelah kanan, dan dia berkata, sekarang engkau pergilah. Ya, ughdu waslam, pergilah dalam keadaan engkau selamat. Aku pun segera pergi. Ya, dan tatkala aku pergi, benar-benar aku merasa ada perubahan. Ya, aku memiliki sifat sayang dan cinta kepada anak-anak yang lebih kecil daripadaku. Ya, dan aku memiliki sifat rahmat kepada orang-orang besar daripadaku. Ini kali yang kedua. Nah, المرة الثالثة عند المبعث روى الطيالسي في مسنده بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هبط جبريل عليه السلام إلى الأرض فسرقني لحلاوة القفا وشق عن بطني فأخرج منه ما شاء الله ثم غسله في طست من ذهب ثم عاده فيه ثم كفأني كما يكفأ الإناء ثم ختم في ظهري حتى وجدت مس الخاتم ثم قال لي اقرأ باسم ربك ولم أقرأ كتابا قط. Dan kali yang ketiga, ketika beliau akan dibangkitkan sebagai seorang rasul, diutus sebagai rasul. Imam Tayalisi meriwayatkan dengan sanadnya dengan sanadnya dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang lemah dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, Jibril pun turun ke bumi. Kemudian dia menidurkan aku, ya, dalam keadaan terlentang. Kemudian dia membelah perutku dan dia mengeluarkan daripadaku sesuatu yang Allah sendiri yang mengetahuinya apa isinya. Kemudian dia cuci dalam satu wadah daripada emas. Kemudian dia kembalikan dadaku sebagaimana semula. Ya, kemudian dia siramkan atau tumpahkan air, ya.
kemudian dia stempel di atas punggungku, dan aku sampai sekarang merasakan ya stempel tersebut ada dalam diriku. Kemudian Rasulullah SAW dikatakan kepadanya oleh Jibril, Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu, dan aku tidak pernah bisa membaca tulisan apapun juga. Ini kali yang ketiga, tapi yang kedua dan ketiga ini dengan sanad yang lemah. Naam. Al-marratu rabi'ah indal Isra'il wal Mi'raj. Rawal Shaykhani fi sahihayhima an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam furija saqfu baiti wa ana bi Makkah wa nazala Jibril alaihi salamu fa faraja sadri thumma ghasalahu min ma'in zamzam thumma jaa bi tastin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan fa abradaha fi sadri thumma atbaqahu thumma akhadha bi yadihi fa'araja bi ila as-sama'i وذكر حديث الإسراء والمعراج. قال الحافظ في الفتح ثم وقع شق الصدر عند إرادة الوروج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء ليتأهب للمناجاة كمل. وترجح لدينا بعد دراسة أسانيد هذه الأحاديث أن الذي صح في هذه الحادثة أي حادثة سق صدري أنها وقعت له صلى الله عليه وسلم مرتين. الأولى وهو صغير عند ظئره في بني سعد كما في رواية أنس رضي الله عنه، وثانية في ليلة الإسراء والمعراج كما في رواية أبي ذر ومالك بن صعصعة رضي الله عنهما. قال الحافظ في الفتح وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب تسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة ولا يستحيل شيء من ذلك. ولعل أحاديث شق الصدر تشير إلى هذه الحسنات التي أضفاها الله على الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلته من طفولته بنجوة قصية عن مزالك الطبع الإنساني ومقاتين الحياة الأرضية. Ya, adapun kali yang keempat, dan ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, jadi riwayat kedua, ketiga lemah hadisnya. Adapun yang keempat, di belah dadanya keempat, hadisnya terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu ketika Rasulullah SAW akan naik melakukan Isra dan Mi'raj ke langit. Al-Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih keduanya dari Abu Dzar, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW menceritakan bagaimana peristiwa beliau Mi'raj ke langit, Isra, ya, furija saqfu baiti wa ani Makkah, tiba-tiba ya atap rumahku itu terbuka ketika aku di Makkah. Turunlah Jibril alaihissalam, kemudian dia membelah dadaku, kemudian mencucinya dari air Zam-Zam, kemudian dia membawa wadah terbuat daripada emas yang dipenuhi dalamnya dengan hikmah dan iman. Kemudian dia tumpahkan ya pada dadaku, kemudian dia tutupkan kembali dadaku, kemudian dia ambil tanganku, maka dia membawaku ke langit, naik ke atas langit. Kemudian disebutkanlah hadis tersebut dengan hadis panjang lebar. Berkata Hafidz dalam kitabnya Fathul Bari, thumma waqa'a syaqqu sadri 'inda iradatil 'uruj bih, kemudian terjadilah kembali dibelahnya dada Nabi SAW ketika beliau ingin naik ke langit, ila sama, ke langit, liyata'ahhaba lil munajat, agar dia bersiap-siap untuk bermunajat dengan Allah Jalla wa Ala. Karena Rasulullah ketika Mi'raj ke langit, dia berjumpa dengan Allah, bermunajat dengan Allah langsung tanpa perantara Jibril. Berkata pengarang kitab kita ini, ya, yang lebih benar menurut kami bahwasanya setelah kami pelajari sanad-sanadnya dari hadis-hadis yang disebutkan, yang benar bahwasanya telah terjadi peristiwa pembelahan dada Nabi SAW hanya 2 kali saja. Yang pertama ketika dia kecil di Bani Sa'ad, sebagaimana terdapat dalam riwayat Anas, dan yang kedua pada malam beliau di-Mi'rajkan, di-Isra Mi'rajkan ke langit, sebagaimana terdapat dalam riwayat Abu Dzar. Ya. Dan riwayat Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhuma. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, segala macam bentuk hadis-hadis yang menjelaskan tentang dibelahnya dada Nabi SAW dan dikeluarkan dari hatinya sesuatu perkara, ya,
dan hal-hal lainnya yang terjadi yang di luar daripada kebiasaan manusia adalah perkara yang wajib diterima, ya, tak boleh ditolak atau memalingkannya daripada makna yang hakiki kepada makna majaz, karena hal tersebut mungkin saja secara qudratullah yang maha kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan boleh saja hadis tentang peristiwa tentang dibelahnya dada Nabi yang mulia SAW ini adalah merupakan bentuk penjagaan terhadap Nabi SAW. Sejak kecilnya Nabi dijaga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga Rasulullah SAW tidak menyimpang karena telah Allah jaga sejak kecil, dibersihkan segala keburukan yang terdapat dalam dadanya daripada segala macam perkara-perkara yang membuat manusia itu ya menyimpang fitrahnya. Maka Nabi terhalang daripada hal tersebut, dari segala macam bentuk fitnah-fitnah dunia ini. Ya, karena itulah Nabi terjaga dari kecilnya hingga beliau diangkat sebagai Rasul. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Khatamun nubuwati wa huwa ibaratun an qit'ati lahmin nati'ah 'alaiha sya'run inda katifil aisari sallallahu alaihi wasallam hajmuha qadru baydatil hamamah. وهذا الخاتم الذي يعرف بخاتم النبوة وهو علامة من علامته صلى الله عليه وسلم النبوية في الكتب السابقة كما تدل على ذلك قصة بهيرة الراهب وقصة الإسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه كما سيأتي. وهذا الخاتم لم يكن موجودا حين ولد صلى الله عليه وسلم وإنما تكون بعد الولادة وأنه على الأصح كان ba'da haditsati syaqqi sadri wa huwa shaghirun sallallahu. Kemudian kita berbicara tentang stempel kenabian, tanda kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda kenabian ini adalah sesuatu yang dia mirip dengan daging yang tumbuh, ya, yang lebih tinggi daripada daging yang biasa. Andai kata seseorang itu kadang-kadang terluka, ya, atau terbakar kulitnya atau pernah dijahit kulitnya, bekas daripada jahitan tersebut akan menyembul ke atas, tak sama dengan kulit aslinya. Ya, jika seorang memiliki lalat besar seperti tembong, itu lebih tinggi daripada, ya, kulit asli, atau tahi lalat lebih tinggi daripada kulit asli. Jadi begitu pula lah kira-kira bentuknya tanda kenabian, dia lebih tinggi daripada kulit aslinya, ditumbuhi oleh bulu, berada pada sisi kiri daripada, ya, bahu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang besarnya kira-kira sebesar burung merpati, burung darah, ya, tak besar. Stempel kenabian sebesar burung merpati, sebesar telur burung merpati saja, ya. Dan ini disebut dengan nama khatamun nubuwah, stempel kenabian, adalah merupakan tanda daripada tanda-tanda kenabian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, dimuat dalam Injil, Taurat dan Zabur, sebagaimana yang disebutkan oleh kisah Bahira Ar-Rahib dan kisah Islamnya Salman Al-Farisi yang nanti akan dijelaskan. Bahwasanya keduanya menandai Nabi SAW dengan adanya tanda yang di atas, yakni bahu sebelah kiri Nabi SAW, disebut dengan nama Khatamun Nubuwah, tanda kenabian. Dan tanda ini tidaklah ada ketika Nabi lahir sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia ada setelah Rasulullah dilahirkan. Bukan ketika lahir ada, tidak. Dia ada setelah dilahirkan. Lebih tepat lagi, hal ini baru ada setelah Rasulullah SAW dibelah dadanya. Ketika beliau kecil, ketika berusia 4 tahun, barulah ada. Distempel oleh Jibril alaihissalam, stempel kenabian. Nah, Qala al-ulama'u والسر في وضع الخاتم عند كتف الأيسر صلى الله عليه وسلم أن القلب في تلك الجهة ولأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من وسوسة الشيطان وذلك الموضع يدخل منه الشيطان. Adapun perkataan ulama, rahasia mengapa ditempatkan stempel kenabian itu di sebelah kiri, ya, bagian bawah sebelah kiri Rasulullah SAW. Karena yang namanya jantung itu atau hati itu terletak di sebelah kiri, ya. Karena Nabi yang mulia SAW terpelihara, terjaga daripada gangguan syaitan, dan itulah merupakan tempat masuknya syaitan. Nah, روى الإمام الترمذي في الشمائل بسند صحيح عن أبي نضرة العواقي
قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بدعة ناشزة. Ya. Al-Imam Tirmidzi dalam kitabnya Asy-Syama'il An-Nabawiyah dengan sanad yang sahih dari hadis Abu Nadrah Al-Auqi, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri tentang stempel kenabian, ya, yang ada pada Nabi SAW. Maka dia berkata, terletak di punggung belakangnya, ya, maksudnya punggung di sini yang dekat ke atas, bukan tepat di atas pundak tapi ke arah belakang sedikit, masih masuk ke daerah punggung tapi mendekati bahu, ya. Kana fi dhahrihi bid'atun nashizah, berupa yakni bagian yang dia lebih tinggi daripada kulit yang biasa. Naam. Wa rawal Shaykhani fi sahihayhima an Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anhu qala ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع ومسها رأسي فدعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari Muslim dalam kitab sahih keduanya meriwayatkan dari Sa'ib bin Yazid, dia berkata, aku pernah dibawa oleh bibiku ketika aku masih kecil. Bibiku membawaku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka berkatalah ketika itu bibiku, ya Rasulullah, sesungguhnya keponakanku ini sakit. Maka Rasulullah mengusap kepalaku dan mendoakanku dengan keberkahan agar diberikan keberkahan. Kemudian beliau pun berwudu. Maka aku segera minum daripada bekas air wudu beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang punggungnya. Maka kulihat ada di belakang punggungnya tersebut stempel kenabian di antara kedua bahunya, seperti besarnya burung, ya, seperti besarnya telur burung merpati. Ya. Atau burung puyuh. Naam. Wa rawal Imam Muslim fi sahihi an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala ra'aitu khataman fi dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annahu bayratu hamamin. Naam. Wa akhraj al-Imam Muslim في صحيح عن عبد الله ابن سرجس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت معه خبزا ولحما أو قال سريدا قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناقد الكتفه اليسرى جمعا عليه خيالا كأمثال ثعاليل. حسبك. نعم. Ya. Berkata Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya dari Jabir bin Samurah, dia berkata, aku pernah melihat tanda kenabian berupa stempel Nabi SAW di punggungnya, seolah-olah dia besarnya sebesar burung merpati. Imam Muslim mengeluarkan dalam kitab sahih juga dari Abdullah bin Sarjas, dia berkata, aku pernah melihat Nabi SAW dan aku pernah makan bersama beliau, makan roti diiringi dengan memakan daging atau makan sup. Kemudian dia berkata, setelah itu aku pun berputar dari arah belakang Nabi SAW, maka kulihatlah ada stempel kenabian di antara kedua punggung Nabi SAW, di bagian atas punggungnya yang sebelah kiri. Di sini berarti atas punggungnya sebelah kiri ke belakang sedikit, ya, di atas bahu yang sebelah kiri tetapi mengarah ke belakang, ya. Jum'an alaihi, ya, yakni khilan terkumpul padanya seperti tahilalat, ya, ka'amthali ats-thalil, ya,
bagaikan perumpamaan tahilalan atau bagaikan tembong. Maksudnya dia tumbuh padanya bulu. Nah, kemudian Imam Ahmad mereka dalam sanadnya dalam musnadnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim dari hadis Abu Zaid radhiyallahu anhu, dia pernah berkata kepada Rasulullah, "Iqtarib minni," mendekatlah engkau kepadaku. Faqtarabtu minhu, aku pun mendekatinya. Faqala adkhil yadak, dan dia berkata, masukkanlah tanganmu. Famsah dhahri, kemudian usaplah punggungku. Qala fa adkhaltu yadiya fi qamisihi, aku masukkan tanganku pada baju Nabi SAW. Famasahtu dhahrahu, maka aku mengusap punggungnya. Fawaqa'a khatamun nubuwatu baina isba'i, maka aku dapatilah tanda kenabian tersebut di antara jari-jariku. Qala fasu'ila an khatamin nubuwah, kemudian dia berkata, ketika dia sahabat kecil ini ditanyakan tentang stempel kenabian, Abu Zaid ketika ditanyakan tentang stempel kenabian, maka dia menjawab, sya'aratun baina katifaihi, ada bulu-bulu halus yang terdapat di antara kedua bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayat Hakim, dan Imam Hakim mereka dalam kitabnya Mustadrak, sya'arun mujtami'un inda katifai, ada bulu-bulu halus yang berkumpul di sisi bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Riwayatun dha'ifah. Rawa Ibnu Hibban fi sahihi bi sanadin dha'ifin an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana khatamun nubuwwati fi dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misal bunduqah min lahmin alaihi maktubun Muhammadun Rasulullah. Kamil. قال الحافظ في الفتح وأما ما ورد من أنها يريد الخاتم كان كآثار المهجم أو كالشامة السوداء أو الخضراء أو مكتوب عليها محمد رسول الله أو سر فأنت منصور أو نحو ذلك فلم يثبت منها شيء ولا تغتر بما وقع منها في صحيح ابن حبان فإنه غفل حيث صح ذلك والله أعلم. Ya. Ada riwayat yang lemah. Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban meriwayatkan dengan sanad yang dhaif, yang lemah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata adalah stempel kenabian itu ada di punggung Nabi SAW seperti al-bunduqah min lahmin, seperti sepotong daging. Tertulis padanya tulisan Muhammad Rasulullah. Berkata Hafidz dalam kitab Fathul Bari, dan adapun yang terdapat riwayat bahwasanya stempel kenabian tersebut bagaikan bekas tempat seseorang yang dibekam di tubuhnya, andai kata dia bekam menggunakan tanduk dan itu lebih besar. Adapun riwayat mengatakan stempel kenabian bagaikan bekas dibekam atau bagaikan tahilalat yang besar, tembong yang besar berwarna hitam atau berwarna hijau, tertulis padanya Muhammad Rasulullah, atau tertulis padanya berjalanlah sir fa anta mansur, engkau akan ditolong, dan ucapan-ucapan lainnya, maka tak ada yang benar daripada hal tersebut. Maka janganlah engkau terkecoh dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Sesungguhnya Ibnu Hibban beliau tak benar ketika mensahihkan hadis tersebut, wallahu alam. Jadi tak besar, kecil, hanya sebesar telur burung puyuh atau telur burung merpati saja, bukan sebagaimana disebutkan. Kalau kita melihat ada yang dijadikan manusia jimat, saya teringat ketika masih kecil ada yang membuat jimat berbentuk segitiga, Muhammadun Rasulullah. Satu sisi Muhammad, yang kedua Rasulullah, di bawahnya sir fa anta mansur. Kata mereka ini stempel kenabian, kalau ditempelkan di pintu maka tak akan masuk maling. Dicobalah oleh salah seorang kerabat kita, ditempelkannya, rumahnya masuk maling. Maka ini riwayat tak benar. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Audatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ummihi al-hanuni Aminah. وبعد حادث شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم خشيت حليمة السعدية على النبي صلى الله عليه وسلم
فردته إلى أمه وكان قد بلغ صلى الله عليه وسلم من العمر 5 سنوات. قالت حليمة قال لي أبوه أي زوجها الحارث يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به. قالت فاحتملناه فقدمنا به على أمه فقالت آمنة لحليمة ما أقدمك به وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك. فقالت حليمة إنه قد بلغ الله ببني وقضيت الذي علي وتخوفت الأحداث عليه فأديته إليك كما تحبين. فقالت آمنة ما هذا شأنك فأصدقيني خبرك. قالت حليمة فلم تدعني حتى أخبرتها. فقالت آمنة أفتخوفت عليه الشيطان؟ قالت حليمة نعم. فقالت آمنة كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل وإن لابني لشأنا دعيه عنك. Ya, adapun kembalinya Nabi SAW ke rumah ibunya yang dia cintai, Aminah. Ya, bagaimana peristiwa itu terjadi? Setelah peristiwa dibelahnya dada Nabi SAW, Halimah sebagai ibu susuannya yang meminta sebelumnya kepada Aminah untuk merawat Nabi SAW lebih daripada berusia 2 tahun. Ya, begitu khawatirnya atas diri Nabi SAW, khawatir. Ya, jangan-jangan Nabi SAW nanti terkena sesuatu. Maka seketika dikembalikan kepada ibunya. Ketika Nabi Rasulullah SAW berusia 5 tahun. Jadi sampai umur 4 tahun. Ketika masuk usia 5 tahun dikembalikan kepada Aminah. Berkata Halimah, berkata kepadaku suamiku Al-Harith, wahai Halimah, aku khawatir sekali nanti anak ini terkena apa-apa, terkena sesuatu musibah. Kembalikanlah dia kepada keluarganya sebelum hal itu terjadi. Maka berkata Halimah, kami pun membawanya. Kami pun datang kepada ibundanya. Berkatalah ketika itu Aminah kepada Halimah, apa yang membuat engkau datang bawanya kemari, padahal sebelumnya engkau begitu ingin agar dia senantiasa bersamamu, tinggal bersamamu. Berkata Halimah, sesungguhnya ya anak ini telah mencapai usia yang layak untuk dikembalikan kepada ibunya dan aku khawatir sekali atasnya. Karena itulah aku telah menunaikan segala macam kewajibanku atasnya. Aku khawatir jangan-jangan ada sesuatu perkara yang menimpanya. Ku kembalikan kepadamu dalam keadaan selamat, sehat walafiat sebagaimana kau inginkan. Berkata Aminah, ma hadza sya'nuki? Aku tak percaya dengan omonganmu ini. Fa asdiqini khabarak. Mengapa kau kembalikan dia? Ya, beritahukanlah dengan jujur. Berkata Halimah, maka Aminah terus memaksaku untuk berbicara secara jujur kepadanya, tidak menyembunyikan apapun. Maka berkata Aminah, apakah engkau khawatir syaitan akan mengganggunya? Berkata Halimah, ya. Maka berkata Aminah, sekali-kali tidak, demi Allah, syaitan tak akan dapat mengganggunya. Sesungguhnya anakku ini ia adalah anak yang bertuah ya belakangan atau di depan. Karena itu tinggalkanlah hal ini. Jangan pernah kau yakin dia akan diganggu syaitan. Setelah itu kembali dia kepada ibunya. Naam. Wafatu Aminah ummin Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 6 سنين توفيت والدته آمنة بنت وهب بالأبواء وهي راجعة به إلى مكة بعد زيارة قامت بها معه صلى الله عليه وسلم إلى أخوال جده عبد المطلب بالمدينة المنورة. Wafatnya Aminah, ibunda Nabi yang mulia SAW. Jadi begitu menyedihkan kehidupan Nabi sejak kecil. Terlahir dalam keadaan tak ada ayah, yatim. Ya, kemudian harus berpisah dengan sang ibu, dirawat di Bani Sa'ad. Ya, ketika berusia 4 tahun, masuk usia 5 tahun, dikembalikan kepada ibunya. Ya, baru sebentar ibunya pun wafat. Tatkala Nabi yang mulia SAW berusia 6 tahun, berarti cuma 1 tahun. Atau 1 tahun lebih, hampir masuk 2 tahun. Wafatlah ibundanya Nabi SAW, Aminah bintu Wahab. Wafat di tempat yang bernama Abwa. Ya, Abwa adalah tempat yang berdekatan dengan kota Madinah. Ya, dari Juhfah ke Madinah kira-kira
ya 23 mil. Yang jelas dia dekat kota Madinah. Kenapa meninggal di Abwa? Ya, karena ibunda Nabi SAW ya membawa Nabi dari Mekah menuju kota Madinah untuk menemui kerabat-kerabatnya di sana. Ya, karena Aminah memiliki kerabat-kerabat di kota Madinah. Ya, tatkala dia berangkat dari Mekah menuju Madinah, setelah mengunjungi kerabat-kerabatnya, ya, kerabat-kerabat dari ayahnya. Tatkala dia pulang ingin kembali ke kota Makkah, wafatlah dia di tempat bernama Abwa, di perjalanan. Subhanallah, bayangkan Nabi yang mulia SAW baru saja bersama ibunya, kemudian dia melihat ibunya wafat bersamanya ketika di tengah jalan, tak ada karib kerabatnya di sana, dan dikuburkan di sana di Abwa. Ya, jadi Nabi SAW adalah orang yang hidup penuh dengan dirundung musibah dan bencana. Subhanallah. Ya, tak putus dirundung malang. Begitulah Nabi SAW. Nanti baru berusia 8 tahun masih dimanjakan oleh kakeknya. Kakeknya pun wafat. Subhanallah. Naam, kamil. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ثم توفيت أمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب وله من العمر 6 سنين. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة من زيارة أخواله ولم يستكمل إذ ذاك 7 سنين. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan rahimahullah bahwasanya ibundanya meninggal Aminah bintu Wahab ketika Nabi berusia 6 tahun. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tak ada perselisihan bahwa ibundanya Nabi SAW wafat antara Mekah dan Madinah di tempat namanya Abwa. Tatkala pulang dari Madinah setelah mengunjungi saudara mengunjungi paman-paman Nabi SAW dari arah ayahnya. Ya, dan Nabi ketika itu belum mencapai usia 7 tahun. Ya, 6 tahun wafatlah ibundanya. Bersama ibundanya hanya 1 tahun lebih saja. Kurang daripada 2 tahun. Naam. زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قبره أمه فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبره فأذن لي. Nabi pernah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kuburan ibunya ketika beliau telah menjadi nabi. Ya, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah berkata, ya Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah menziarahi kuburan ibunya, menangislah dia di sana dan membuat menangis orang-orang sekitarnya. Kemudian dia berkata, aku meminta izin kepada Tuhanku agar Allah mengampuni ibuku, tapi Tuhanku tidak mengizinkan untukku hal itu. Kemudian aku minta izin kepada Tuhanku agar aku dibolehkan mengunjungi kuburnya, maka aku pun diizinkan. Ya, ini menunjukkan bahwa Syekh Aminah bintu Wahab ibu Nabi SAW wafat di atas kekufuran. Ya, di atas agama kaum musyrikin Mekah, sebagaimana wafatnya kakeknya Abdul Muttalib dan ayahnya, ya, Abdullah. Mereka wafat di atas kesyirikan, kemusyrikan. Jangan dikatakan belum ada agama, telah ada agama Ibrahim. Bahkan mereka meletakkan patung Ibrahim di Ka'bah bersama Ismail. Ya, jangan dikatakan bagaimana mereka dikatakan kafir padahal Nabi SAW belum diutus. Jawabannya telah diutus sebelumnya siapa? Ibrahim. Telah diutus Isa. Sebagian bangsa Arab ada yang beragama Nasrani, sebagaimana rahib ya Waraqah bin Naufal yang beragama Nasrani, beragama tauhid, menyembah Allah Tuhan yang satu. Ya, sebagian mereka mengaku beragama Ibrahim, tapi telah mereka ya simpangkan agama tersebut. Ya, yang pertama kali merubah agama Ibrahim namanya Amr bin Luhai dari suku Khuza'ah. Dia adalah yang pertama kali merubah agama Ibrahim, memasukkan berhala ke tengah-tengah masyarakat Arab. Ya. Jadi kaum musyrikin yang meninggal sebelum Nabi SAW disebut kaum musyrikin. Ya, bahkan di antara mereka ada yang lurus fitrahnya, sebagaimana yang saya sebutkan tentang bapaknya Sa'id, itu Zaid bin Amr bin Naufal, kalau saya tak silap.
Bapaknya Sa'id bin Zaid di atas fitrah yang lurus, tak pernah menyembah berhala. Ketika orang-orang melihatnya tawaf dengan telanjang, bertepuk tangan dan berteriak-teriak, berkatalah ketika itu Zaid, ya Allah, sekiranya aku tahu agama yang benar, aku akan ikuti. Ya, bukan ini agama yang kau turunkan. Dikatakan dia wafat di atas fitrah yang lurus, agama yang lurus. Ya, jadi tak perlu kita gusar mengatakan bahwa ibu Nabi di atas kesyirikan. Kenapa? Demikian riwayatnya. Ya, demikian juga kakek Nabi Abdul Muttalib. Sebagaimana kita ketahui, pamannya ketika meninggal disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Berkatalah Abu Jahal, apakah engkau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Akhirnya dia mengatakan dia berada di atas agama Abdul Muttalib. Maka Nabi pun bersedih karena dia meninggal di atas kesyirikan, menunjukkan kakeknya di atas kesyirikan. Demikian juga ayahnya Nabi SAW. Ya, pernah seseorang sahabat bertanya tentang ayahnya, di mana ayahnya? Kata Nabi, ayahmu di neraka. Maka dia pun bersedih. Maka Nabi mengatakan, ayahku pun di neraka. Ya, ini semua hadis-hadis yang semuanya sahih, menunjukkan orang tua Nabi SAW musyrik. Ya. Nah, teruskan sedikit. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط شيخين عن بريدة بن خصيب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبداه بالأب والأم وقال يا رسول الله ما لك؟ قال صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النار. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan kriteria Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Buraidah bin Husayb. Dia berkata, aku pernah menemani Nabi SAW, maka Rasulullah pun singgah satu tempat. Kami menyertai Nabi sekitar 1000 orang yang menunggangi tunggangan unta. Nabi salat 2 rakaat, kemudian dia menghadapkan wajahnya kepada kami dalam keadaan berlinangan air mata Nabi SAW keduanya. Maka Umar pun datang menemui Nabi SAW mengatakan, wahai Rasulullah, aku tebus engkau dengan ibu dan ayahku. Mengapa engkau menangis? Berkata Rasulullah, sesungguhnya aku minta kepada Tuhanku agar Tuhanku mengampunkan ibuku, tapi Tuhanku tak mengizinkan. Maka berlinanglah air mataku sebagai tanda kasihku, rahmatku kepada ibuku, ya, karena ibuku tak selamat daripada api neraka. Ya, ini pendapat kita Ahlus Sunnah. Hadis-hadis macam ini ditolak oleh orang-orang Syiah, Rafidhah. Ya. Nah, kita padakan sampai di sini. Insyaallah minggu akan datang kita akan membahas, kalau masih ada ajal kita, tentang Nabi yang mulia SAW ketika diasuh dan dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib setelah wafatnya ibunya Aminah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.